Hai Mas, masih inget dong sama jargon cukup 2 anak atau 2 anak cukup? Wah itu kayaknya terngiang-ngiang ya di kepala kita ya. Nah sekarang ini Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengganti jargon tersebut dengan 2 anak lebih sehat. Cakep tuh istilahnya ya, masa jargon itu ya, 2 anak lebih sehat. Dan tentunya ini berkaitan dengan program pemerintah yaitu Keluarga Berencana. Kalau kita ngomongin soal keluarga berencana atau kita kenal dengan istilah KB, ini memang nggak mungkin kita nggak akan langsung tertuju pada kontrasepsi ya, padahal ini tuh adalah penunjang dari keluarga berencana kontrasepsi itu sendiri, karena kan kita tahu kontrasepsi bisa mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan dan juga tidak diinginkan. Kontrasepsi sendiri juga masih kita tahu banyak banget ya Mams ya, mungkin banyak juga nih yang bingung mana sih kontrasepsi yang cocok buat kita. Belum lagi kita juga mendengar soal mitos dan juga mitos-mitos yang beredar tentang kontrasepsi yang berkembang di masyarakat. Abis itu kita khawatir karena mitosnya juga nggak benar malah menyesatkan deh, itu yang namanya hoax. Nah daripada salah kaprah soal kontrasepsi, di podcast Mother and Beyond kali ini yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Helena Sunaria SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, untuk tahu lebih banyak soal kontrasepsi dan kebenaran dari mitos-mitos kontrasepsi yang ada. By the way, saat ini kita juga sedang berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur loh. Hai Dokter Helena, apa kabar? Baik. Sehat dok? Sehat. Nah gimana kabarnya Mbak? Baik, terima kasih dok. Ini pas banget kita ngobrolin soal kontrasepsi. Kayaknya satu hal yang erat kaitannya dengan kalau tadi kita ngobrolin soal keluarga berencana ya kan. Mungkin masih banyak kita tahu moms yang memang aku punya anak cukup 2 gitu kan, atau mungkin ya kita tahu mungkin bisa 3 bisa 4, tapi kan semua ini kan erat kaitannya sama kontrasepsi. Nah aku pengen tahu nih dok, dari menurut Dokter Helena, gimana sih sebenarnya kesadaran masyarakat Indonesia saat ini terhadap penggunaan kontrasepsi sendiri? Udah tinggi belum sih dok? Kalau menurut saya kesadaran masyarakat Indonesia itu kita berbeda-beda sih. Kalau untuk yang di kota besar biasanya kalau menurut saya kesadarannya cukup tinggi, karena biasanya rata-rata mungkin karena perkembangan teknologi ya, ilmu pendidikan, sosial ekonomi segala macam. Jadi kesadaran masyarakatnya cenderung tinggi. Jadi tanpa kita edukasi lebih pun mereka juga minta untuk melakukan kontrasepsi. Tapi berbeda buat di daerah. Kalau di daerah itu biasanya kesadarannya nggak setinggi masyarakat yang di kota ya. Jadi kadang kalau pengalaman saya juga kalau kita sudah melakukan edukasi, jadi misalnya dari 10 mungkin 4 yang mau melakukan kontrasepsi. Oh gitu dok. Jadi nggak semuanya, karena mungkin masih terngiang-ngiang dengan hoax-hoax atau rumor seperti itu sih. Waduh, ini tugas pemerintah berarti cukup berat ya untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk mau menggunakan kontrasepsi ini, dan juga bisa benar-benar kita tahu nih mana yang menjauhkan diri dari mitos-mitos soal kontrasepsi. Nah, sebenarnya untuk mencegah kehamilan dok, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, fungsi kontrasepsi itu sendiri apa sih dok? Ya, kontrasepsi kan terdiri dari kata kontra, yaitu kita mencegah hal yang tidak kita inginkan, sama konsepsi itu mencegah jadi pembuahan, pertemuan sel telur dengan sel sperma tidak terjadi. Itu intinya awalnya kan. Jadi selain untuk menunda kehamilan, bisa juga kita untuk mengatur, misalnya mengatur jarak antar kehamilan, jarak antar kelahiran ya. Tapi selain itu juga, selain untuk fungsi-fungsi di kehamilan, dapat juga digunakan untuk penyakit kandungan misalnya. Untuk pasien-pasien yang dengan regulasi haid tidak teratur gitu, misalnya haidnya kadang datang kadang enggak, atau haidnya berkepanjangan, itu juga ada porsi sendiri untuk kontrasepsi. Sama nyeri-nyeri haid juga ada porsi tersendiri penggunaan itu sih. Betul, jadi ternyata bukan cuma hanya untuk kehamilan semata ya, ternyata memang banyak sekali manfaat dari kontrasepsi ini sendiri. Nah dok, sebenarnya siapa aja nih yang harusnya menggunakan atau memerlukan kontrasepsi ini sendiri? Apa memang banyak orang yang bilang gini, itu kontrasepsi nanti mah nggak usah dipikirin, nanti aja kalau udah nikah gitu loh. Kalau anaknya udah kebanyakan baru pakai kontrasepsi. Apakah betul gitu dok? Enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya memang kan dari BKKBN pasti sasarannya pasti pasangan suami istri usia subur ya pastinya untuk kata-kata kontrasepsi. Tapi gak cuma untuk yang udah menikah, untuk yang belum menikah pun bisa menggunakan dengan konteks misalnya kayak tadi haidnya nggak teratur, haidnya nggak berkepanjangan kayak gitu, nyeri haidnya hebat, ya itu bisa penggunaan kontrasepsi juga. Jadi kadang memang ada moms yang datang dengan anak yang pubertas dengan haid yang tidak teratur, jadi kan misalnya kita menyarankan untuk penggunaan kontrasepsi. Jadi pasti
loh dok nggak apa-apa nih dok misalnya kan kayak gitu kan. Jadi maksudnya memang bisa digunakan untuk kasus-kasus tertentu sih gitu. Dok, kenalan, kalau dokter sih katanya udah ngapain kenalan, aku udah kenal. Kenalin dong, Cia, sama kita semua nih dan para moms, jenis-jenis kontrasepsi itu ada apa aja sih dok? Oke. Kalau jenis kontrasepsi itu memang kita bagi jadi 2 jenis ya. Ada hormonal, yaitu dia mengandung hormon estrogen atau progesteron atau kombinasi, atau hormon yang non hormonal. Jadi dia nggak ada hormon sama sekali nih. Jadi kalau yang hormonal tuh kita bahas bisanya ada pil KB yang kita udah tahu di pasaran tuh. Nah, pil ini biasanya gunanya juga efektivitasnya cukup tinggi kalau digunakan secara teratur gitu. Dan dia juga membantu buat yang regulasi haid yang nggak teratur. Itu ada porsi membantu banget sama nyeri haid juga, biasanya juga membantu meringankan. Terus efektivitasnya cukup baik, cuman ya itu kadang lupa seringnya. Betul. Jadi ini kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangan dari pil adalah lupa. Saya kontrasepsinya pil tuh dok. Iya, kadang kebanyakan iya bener-bener gitu kan. ada sih dok, momen lupa tuh ada lah dok. Karena orang mungkin si mams takut buat nyuntik atau tindakan yang lebih invasif gitu. Jadi mereka pilihnya obat gitu misalnya. Yang kedua selain pil bisa suntik. Suntik mungkin termasuk yang diminati dari ibu-ibu kayaknya kan. Ya itu bisa terdiri dari 1 bulan atau 3 bulan. Jadi efeknya sama-sama sih. Dia mengentalkan lendir serviks kita. Jadi maksudnya jadi sperma yang masuk nggak mudah masuk gitu. Maksudnya menghambat motilitasi dari sperma itu sih. Nah kalau yang 3 bulan itu sendiri memang banyak diminati karena mungkin 3 bulan. Jadi jangka waktunya lebih spermanya lebih ini gitu. Terus dia juga membantu kalau buat yang pasien-pasien yang nyeri haid. Nah 3 bulan itu bisa membantu gitu. Nah, terus paling untuk yang hormon-hormon ini selain itu ada implan. Implan itu yang kita masukin di bawah lengan ini kan, di bawah kulit itu. Nah, itu penggunaan bisa jangka panjang tuh, 3 tahun sampai 5 tahun bisa. Jadi kadang juga itu mungkin sebagai option selain suntik, implan juga lebih diminati juga gitu. Nah, kekurangannya implan ini sendiri apa nih dok? Kekurangannya implan ini mungkin ada tindakan bedah minor sedikit ya. Kadang habis tindakan mungkin ada nyeri atau ada memar, ada bengkak itu bisa. Tapi efektivitasnya bisa segera biasanya kayak gitu. Terus hubungan suami istri nggak ada hambatan, biasanya seperti penggunaan. Cuman kalau untuk yang hormonal paling kita agak aware untuk pasien dengan riwayat misalnya ada darah tinggi kah kayak gitu. Terus ada gangguan misalnya pembekuan darah misalnya, terus ada gangguan misalnya riwayat stroke kah atau keluarga ada riwayat penyakit apa sebelumnya, kita agak aware untuk penggunaan hormon. Jadi memang penapisan riwayat-riwayat itu mesti dilakukan banget gitu karena efeknya takutnya meningkatkan metabolisme badan kita masing-masing berbeda. Oke. Nah kalau yang non hormon, kalau yang non hormon kita bagi jadi ada yang alamiah nih. Alamiah tuh biasanya kita kalender. Jadi menilai dari masa subur ya. Aduh dok itu deg-degan tapi dok ya. Iya, terus selain itu bisa kayak senggama terputus kayak misalnya ejakulasinya dilakukan di luar kayak gitu. Terus kalau misalnya menggunakan alat atau sederhana barrier gitu ya kondom yang kita kenalkan. Terus habis itu IUD yang memang mungkin dicanangkan juga dari pemerintah ya karena IUD itu efektivitasnya cukup tinggi. Kemudian dia juga non hormon. Memang ada yang hormon sih, teman yang ini karena kita non hormon, dia penggunaannya lebih lama, bisa sampai 10 tahun tuh. Efek samping juga minimal. Tapi kadang kalau IUD memang mungkin ada beberapa ibu-ibu yang merasakan haidnya yang lebih lama biasanya dibandingkan dia sebelum penggunaan. Sama kadang ada nyeri perut yang lebih dirasa daripada sebelumnya sih kayak gitu. Oke. Nah kalau di Indonesia sendiri mana yang paling digemari nih atau paling banyak peminatnya nih? Kalau yang aku lihat dari Badan Statistik sih untuk 2021 ya, kebanyakan kayaknya ini deh suntik. Suntik baru abis itu pil, abis itu implan baru IUD malahan. Kayak gitu dok? Iya. Oke, menarik nih. Dok, kita bahas mitos fakta yuk dok tentang kontrasepsi. Mitos fakta yang paling sering, mitos-mitos yang paling sering beredar di masyarakat nih. Dok, saya akan tanya, apakah ini mitos atau fakta? Kontrasepsi harus digunakan secara teratur? Fakta. Karena penggunaan kontrasepsi seperti pil memang kita harus dengan penggunaan teratur, jadi efektivitas juga pasti akan tinggi. Tapi penggunaan kalau misalnya suntik pun juga harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau kecuali jangka panjang, kalau jangka panjang memang karena dia nggak perlu kita mengingat dalam waktu dekat, jadi untuk jadwalnya berikut aja nanti kita pemasangan ulang misalnya seperti itu. Berikutnya mitos atau fakta kontrasepsi mempengaruhi siklus haid pada perempuan? Mitos. Karena untuk sedangkan
untuk meregulasi aja kita menggunakan kontrasepsi gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang karena banyak sebab yang menyebabkan HAD jadi tidak teratur itu bukan karena kontrasepsi. Justru kontrasepsi kita membantu, apalagi pil biasanya gitu kita membantu untuk meregulasi. Iya, itu salah satu kenapa saya pakai pil karena saya agak nggak teratur tuh dok, jadinya harus pakai pil kontrasepsinya. Berikutnya, mitos atau fakta dok, kontrasepsi mempengaruhi kesuburan perempuan dan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang katanya akan membuat perempuan jadi susah hamil. Mitos, karena untuk jangka panjangnya kita seperti IUD misalnya, itu kan memang digunakan jangka panjang dan itu tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi abis lepas dari pelepasan IUD itu biasa kesuburan akan segera kembali sih. Oke, berarti itu mitos ya. Mitos atau fakta, alat kontrasepsi menurunkan libido. Mitos itu karena udah disebutkan tadi kalau misalnya penggunaan kontrasepsi biasanya enggak mempengaruhi hubungan suami istri sih. Oke. Berikutnya, mitos atau fakta, penggunaan alat kontrasepsi mengganggu kenikmatan bercinta. Ini kan sering didengar kalau pakai kondom, dok katanya dok. Masih sih dok? Mungkin beberapa orang merasakan hal yang seperti itu ya, tapi harusnya enggak semua sih. Mungkin karena sebelumnya dia dengan pengalaman nggak pakai, habis itu pakai, jadi pasti merasakan perbedaan. Jadi sebenarnya sih harusnya enggak ya. Oke, berikutnya, mitos atau fakta, pil KB bikin gemuk dan jerawatan. Oke, kalau menurut saya mitos karena penggunaan pil KB itu sekarang udah modifikasi sih, malahan untuk bisa mengimprove juga buat akne sih untuk saat ini. Jadi itu mitos. Itu dulu sih. kayaknya ya dok ya, tapi sebenarnya itu semua reaksi badan kita berbeda-beda sih. Benar. Ada yang bisa menimbulkan efek, ada yang tidak bisa menimbulkan efek. Balik lagi, jadi metabolisme badan kita juga berbeda. Tapi secara realnya, secara jurnalisnya biasanya sih enggak itu mitos. Oke. Berikutnya, mitos atau fakta, IUD tidak boleh digunakan sebelum punya anak. Nah, mungkin buat pasangan-pasangan yang baru menikah memilih ingin menggunakan IUD nih karena mungkin belum ingin segera memiliki momongan. Nah, itu gimana mitos. dok? Karena tadi udah saya katakan ya Mbak ya, kalau misalnya IUD itu kalau kita udah lepas penggunaan biasa kesuburannya segera kembali sih. Karena dia non hormon kan. Oke, berikutnya, mitos atau fakta, IUD adalah kontrasepsi yang paling efektif. Fakta. Karena IUD itu efek sampingnya minimal, dia non hormon juga, penggunaan jangka panjang, jadi nggak mengganggu ASI juga dan nggak mengganggu hubungan suami istri. Betul. Cuman suka malu aja gitu ya pas pasang itu sama nyambutnya itu dong. Iya benar sih ya. Oke, mitos atau fakta, IUD bisa berpindah tempat setelah dipasang. Mitos dong. Oke, benar. Jadi walaupun kita sering dengar itu mitos tuh berarti ya? Iya, maksudnya dia berpindahnya kemana ya? Maksudnya IUD kan maksudnya agak lumayan cukup bentuk teh begitu ya. Betul. Karena sedangkan dia untuk melewati ke saluran tuba apa segala macam sampai ke mana-mana itu kayaknya dia nggak bisa sih harusnya sih. Nggak bisa. Yang ada dia malah ekspulsi lepas tuh mungkin bisa. Tapi kalau dia kemana-mana enggak. Mitos atau fakta, menyusui bisa jadi kontrasepsi alami. Nah ini kan banyak tuh ya ibu-ibu moms tuh setelah melahirkan nggak langsung pasang kontrasepsi karena katanya nih menyusui itu juga kontrasepsi alami. Fakta, tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat harus benar-benar si momsnya melakukan ASI eksklusif di mana misalnya dalam 1 hari itu per 3 jam itu melakukan pemerasan ASI misalnya seperti itu ya. Jadi selama 6 bulan berturut-turut itu benar-benar bisa untuk KB. Tapi kalau dengan syarat juga belum terjadi mens ya, menstruasinya belum ada. Tapi kalau misalnya udah habis 6 bulan biasanya udah lebih aware karena udah mulai ini kan makanan tambahan buat si adeknya kan, jadi si baby, jadi biasa itu udah nggak efektif gitu. Jadi dengan catatan ASI eksklusif ya, jadi nggak tiba-tiba diseling atau nggak teratur gitu kan pemberian ASINya. Lalu tadi juga tentunya dengan catatan juga belum menstruasi ya. Berikutnya, mitos atau fakta, tubuh perlu beristirahat sejenak setelah dari pemakaian kontrasepsi. Mitos, karena abis misalnya penggunaan kontrasepsi, kalau kita mau lanjut dengan biasanya kan kalau misalnya pasti regulasi ya, pil, suntik, apa segala macam pasti kita berkelanjutan. Baik dengan implan atau baik dengan IUD juga sama. Kita bisa langsung lepas
langsung pasang ulang saat yang sama juga boleh gitu. Oke. Dok, kita jadi ingin tahu nih, sebenarnya selain menggunakan kontrasepsi ada nggak sih cara alami untuk bisa mencegah kehamilan yang mungkin belum direncanakan gitu? Iya, ada sih ya metode alami ya, yang tadi yang aku udah sebut, itu bisa menggunakan kalender. Jadi itu tapi iya, kalender atau mengetahui masa subur nih. Jadi benar-benar harus tahu, tapi dengan syarat siklusnya harus teratur, siklus si ibunya harus teratur. Jadi kita mesti tahu nih, oh, jadi bisa tahu masa suburnya pas kapan. Jadi pas masa subur itu ya nggak boleh berhubungan. Cuman kesulitannya mungkin karena puasa lebih lama gitu. Kadang misalnya orang nggak suka ya gitu. Terus habis itu bisa juga dengan metode ini senggama terputus. Itu juga deg-degan tapi sebenarnya dok. Ejakulasinya di luar. Mungkin makanya saat ini mungkin udah mulai ditinggalkan karena dengan ejakulasi di luar pun kita nggak bisa memastikan apakah benar tidak ada sperma yang keluar saat itu atau kan kadang mungkin nggak bisa merasakan di saat yang tepat. Iya benar. Jadi mungkin kita udah mulai beralih ke metode kontrasepsi modern saat ini. Mungkin istilahnya kayak kita suka dengar tuh bercandanya telah cabut gitu. Jadi deh gitu kan ya. Oke, dok, sebagai penutup, bagaimana nih caranya para moms nih memilih alat kontrasepsi yang tepat? Iya, alat kontrasepsi yang tepat memang seperti perlu si pasangan ya, jadi suami istri itu harus memikirkan maksudnya berapa lama sih mau pakai kontrasepsi ini, misalnya tunda kehamilannya untuk berapa lama, itu karena kan kita ada metode jangka panjang sama jangka pendek. Kemudian ada nggak penyakit penyerta sebelumnya, jadi itu menjadi pertimbangan. Kemudian usia dari si ibunya saat ini berapa, misalnya, jadi ada pertimbangan juga mau pakai itu ya tipe yang seperti apa. Jadi intinya sih kontrasepsi itu kita nggak ada yang 100% efektif karena berbeda-beda kayak mempunyai faktor risiko dan kelebihan sama kekurangan masing-masing. Nah, untuk itu sih lebih baik kita memilih tetap kontrasepsi yang aman, efektif, kemudian terjangkau dan efek sampingnya minimal sih. Karena emang ternyata juga satu ya dok ya, kita juga tahu bahwa kontrasepsi itu juga harus memiliki kedisiplinan. Nah, tingkat disiplinnya gimana nih? Itu juga harus diperhatiin gitu kan ya dok ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Dr. Helena Sunaria SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur yang sudah sharing sama kita tentang kontrasepsi, mitos fakta kontrasepsi di edisi podcast Mother and Beyond kali ini. Dan tentunya terima kasih juga nih buat moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast kita kali ini. Terima kasih ya dokter ya. Thank you. Sehat selalu untuk dokter dan juga moms. Bye.